Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak kini dan pajak tangguhan. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan utama dari pelaporan pajak dalam metode akuntansi dan dalam bidang perpajakan. Perkenalkan, nama saya Mirza Darusatan Akbar dari Departemen Portofolio Bisnis. Nomor HP saya dapat dilihat pada slide. Tujuan pembelajaran dalam kurs ini adalah yang pertama, yakni peserta mampu menggambarkan dan menjelaskan dasar-dasar pajak penghasilan, serta yang kedua, peserta mampu mengidentifikasi kasus-kasus dalam akuntansi pajak penghasilan. Gambaran umum materi, alur materi dalam pembahasan topik pajak kini dan pajak tangguhan sebagai berikut, yakni ada 3. Yang pertama, dasar-dasar akuntansi pajak penghasilan yang akan dibahas dalam chapter ini. Kemudian yang kedua ada perbedaan akuntansi dan pajak, serta yang ketiga ada isu terkait dengan pajak penghasilan. Tujuan dari konten materi 1 ada 3. Yang pertama, mengetahui cakupan materi pajak kini dan pajak tangguhan. Yang kedua, mengetahui definisi akuntansi pajak penghasilan dan beban pajak. Serta yang ketiga, memahami gambaran umum penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Cakupan materi pajak kini dan tangguhan. Dalam course ini kita akan membahas 3 pokok utama, yakni dasar-dasar akuntansi pajak, perbedaan akuntansi dan perpajakan, serta beberapa isu yang terdapat dalam akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi pajak penghasilan menjelaskan cara entitas menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan informasi pajak penghasilan di dalam laporan keuangan. Sedangkan untuk beban pajak merupakan jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Persentase dari laba sebelum pajak atau laba akuntansi, sebagaimana laba yang ditentukan berdasarkan kebijakan dan standar akuntansi. Penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikut definisinya, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, penghasilan bruto menurut pajak tidak sama dengan pendapatan dalam akuntansi. Sedangkan beban menurut akuntansi tidak semuanya menjadi beban menurut pajak, atau boleh menjadi beban namun dengan jumlah berbeda. Nah, kedua case ini akan menghasilkan suatu perlakuan pajak, yakni rekonsiliasi atau koreksi fiskal, di mana di dalamnya terdapat 2 macam koreksi, yakni koreksi positif serta koreksi negatif. Kita berlanjut ke materi yang 2, yakni perbedaan akuntansi dan pajak. Berikut macam-macam perbedaan antara pajak menurut akuntansi dan pajak menurut perpajakan. Perbedaan terdapat 3, yakni yang pertama perbedaan temporer kena pajak. Hal ini akan menimbulkan jumlah kena pajak dalam penghitungan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liability dipulihkan atau diselesaikan terjadi ketika laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal, serta akan mengakibatkan pengakuan beban pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Yang kedua, yakni terdapat perbedaan temporer dapat dikurangkan. Nah, komponen ini akan menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam perhitungan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liability dipulihkan atau diselesaikan. Nah, komponen ini terjadi ketika laba akuntansi lebih rendah daripada laba fiskal dan mengakibatkan pengakuan aset pajak tangguhan dan pendapatan pajak tangguhan. Sedangkan yang terakhir, yakni perbedaan permanen. Ini merupakan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang tidak dapat terpulihkan di masa depan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan esensi antara kebijakan dan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan, sehingga perbedaan jumlah laba akuntansi dan laba fiskal tidak akan hilang. Nah, perbedaan ini hanya mempengaruhi periode saat terjadinya, sehingga tidak terdapat konsekuensi pajak tangguhan di masa yang akan datang.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang liabilitas pajak tangguhan, merupakan jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Nah, komponen ini akan mewakili kenaikan pajak yang harus dibayar di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Nah, kenaikan saldo akun pajak tangguhan dari awal periode ke akhir periode akan diakui dalam beban pajak tangguhan. Yang kedua, yakni kebalikannya, yakni aset pajak tangguhan, merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sehingga akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Nah, aset pajak tangguhan ini akan mencerminkan kenaikan pajak yang dapat dikembalikan atau dihemat pada periode mendatang sebagai akibat terjadinya perbedaan temporer dapat dikurangkan pada akhir tahun berjalan. Kita berlanjut ke contoh soal perbedaan temporer kena pajak, yakni PT Tegal Jati memiliki aset tetap berupa mesin yang dibeli pada 1 Januari 2018 dengan harga 500 juta. Nah, PT Tegal Jati ini mendepresiasi mesin dengan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa residual. Nah, sementara itu, menurut peraturan perpajakan, mesin didepresiasi dengan metode garis lurus selama 4 tahun tanpa nilai sisa. Untuk menyederhanakan dan memudahkan ilustrasi perbedaan temporer, diasumsikan beban depresiasi mesin adalah satu-satunya beban yang ditanggung oleh PT Tegal Jati. Nah, selain itu, diasumsikan juga bahwa pendapatan PT Tegal Jati selama 5 tahun mulai tahun 2018 adalah 250 juta per tahun. Nah, tarif pajak yang berlaku adalah 30%. Nah, untuk kasus ini contoh perbedaan temporer kena pajak yakni akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan. Terdapat 3 komponen, yakni yang pertama pendapatan bunga akrual, yang kedua penyusutan, serta yang ketiga biaya pengembangan. Masih lanjutan dari slide sebelumnya. Dalam slide ini kita membuat pelaporan menurut akuntansi serta menurut pajak. Dari tabel ini kita dapat membandingkan antara laba akuntansi dan laba kena pajak dalam angka jutaan rupiah. Seperti yang terlihat dalam tabel di samping, terdapat perbedaan di beban nilai nominal di beban depresiasi, karena menurut pajak beban depresiasi harus diakui dalam tahun tersebut tidak ada akumulasi dalam tahun sebelumnya, sehingga hal ini akan menambah atau mengurangi laba kena pajak yang akan menambah atau mengurangi beban pajak ini. Setelah kita membuat tabel, maka kita akan membuat jurnal atas tabel tersebut. Nah, setelah kita memahami soal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa jurnal tahun 31 Desember tahun 2018 sampai tahun 2021 kita akan mencatat beban pajak penghasilan dalam sisi debit sebesar 45 juta, utang pajak dalam sisi kredit sebesar 37,5 juta, serta liabilitas pajak tangguhan sebesar 7,5 juta. Sedangkan untuk akhir tahun, yakni pada tahun 31 Desember 2022, kita akan mencatat beban pajak penghasilan sebesar 45 juta, liabilitas pajak tangguhan sebesar 30 juta karena kita telah membayar liabilitas tersebut, serta terdapat utang pajak sebesar 75 juta. Nah, kita juga membuat laporan laba rugi setelah membuat jurnal tersebut. Dapat kita lihat seperti laporan yang telah saya sisipkan di samping kanan slide. Kita beranjak ke contoh soal perbedaan temporer dapat dikurangkan. Nah, PT Tegal Jati tanggal 1 Januari 2018 menerima pembayaran dari pelanggan sebesar 500 juta atas sewa gudang selama 5 tahun mulai 1 Januari 2018 tersebut. Nah, dapat diasumsikan selama tahun 2018 hingga tahun 2022 PT Tegal Jati menerima pendapatan penjualan tunai dari pelanggan sebesar 200 juta per tahun. Diasumsikan juga pula bahwa
beban operasi selama 5 tahun tersebut adalah 100 juta per tahun. Tidak ada perbedaan pengakuan beban operasi antara akuntansi dan perpajakan. Tarif pajak yang berlaku 30%. Nah, untuk contoh perbedaan temporer dapat dikurangkan yang akan menghasilkan aset pajak tangguhan, yakni ada 4 komponen yang mempengaruhi nilai nominalnya, yakni yang pertama biaya imbalan pasca-kerja, yang kedua biaya riset, yang ketiga liabilitas yang diambil dalam kombinasi bisnis, serta yang terakhir yakni aset tertentu dapat tercatat dalam nilai wajar atau direvaluasi. Seperti kasus atau contoh sebelumnya, kita dalam soal ini juga membuat tabel menurut akuntansi dan perpajakan, sehingga kita akan mengetahui perbedaan antara beban pajak versi akuntansi dan perpajakan. Sehingga dari perbedaan ini kita dapat membuat jurnal seperti yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Seperti yang kita dapat lihat di sisi kiri slide, jurnal untuk tahun-tahun 2018 yakni beban pajak penghasilan 60 juta dalam sisi debit, kemudian aset pajak tangguhan dalam sisi debit 120 juta, serta utang pajak dalam sisi kredit 180 juta. Kemudian untuk jurnal tahun 2019 sampai tahun 2022 adalah beban pajak penghasilan 60 juta, serta dalam sisi kredit terdapat utang pajak dan aset pajak tangguhan sebesar masing-masing 30 juta. Untuk hal tersebut kita juga dapat melihat dari laporan laba rugi yang telah dibuat untuk PT Tegal Jati untuk tahun Desember 2018 seperti pada slide di sebelah kanan sebagai berikut. Kali ini kita akan membahas tentang contoh soal perbedaan permanen. PT Tegal Jati pada tahun 2019 mengakui pendapatan penjualan sebesar 250 juta, beban operasi 100 juta, dan beban sumbangan 20 juta. Nah, diasumsikan tidak ada perbedaan pengakuan atas pendapatan penjualan dan beban operasi antara kebijakan dan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, beban sumbangan yang diakui oleh PT Tegal Jati tidak diperkenankan diakui sebagai beban oleh peraturan perpajakan. Perbedaan ini bersifat permanen dan mengakibatkan jumlah laba akuntansi berbeda dengan laba kena pajak. Perbandingan keduanya disajikan sebagai berikut ini yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kejadian yang mengakibatkan perbedaan permanen yakni ada dua macam atau dua case. Yang pertama, pengakuan beban yang diperbolehkan oleh akuntansi tetapi tidak boleh oleh peraturan perpajakan. Yang kedua, akuntansi mengakui pendapatan yang menurut peraturan perpajakan bukan penghasilan. Di sini kita dapat melihat antara perbandingan beban pajak dari laba akuntansi dan perpajakan. Karena beban sumbangan menurut perpajakan tidak boleh dibebankan, maka akan menambah laba serta akan menambah beban pajak. Sehingga jurnal dibuat adalah beban pajak penghasilan terhadap utang pajak sebesar 45 juta. 45 juta ini diperoleh dari 30% dari 150 juta yang merupakan laba dari perusahaan Tegal Sari. Kita berlanjut ke materi ketiga, yakni terkait isu terkait dengan pajak penghasilan. Terdapat dua isu utama terkait dengan pajak penghasilan. Yang pertama adalah tarif pajak masa depan serta revisinya. Untuk tarif pajak masa depan ini dilakukan apabila tarif pajak yang baru akan segera diberlakukan, maka entitas harus mempertimbangkan tarif pajak baru yang akan berlaku pada periode berjalan. Jika tarif pajak yang baru belum akan diberlakukan, maka entitas menggunakan tarif pajak yang lama. Revisi atas tarif pajak masa depan. Ketika perubahan tarif pajak diberlakukan, entitas harus segera mencatat pengaruhnya terhadap akun pajak penghasilan tanggungan yang ada. Entitas juga melaporkan dampak perubahan tarif pajak sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan pada periode terjadinya. Isu yang kedua yakni pajak atas entitas asosiasi dan anak. Entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada anak cabang
serta asosiasi ke bagian partisipasi dalam ventura bersama, kecuali sepanjang kedua kondisi berikut telah terpenuhi, yakni yang pertama, entitas induk, investor, ataupun venturer mampu mengendalikan waktu pemulihan perbedaan temporer, sedangkan yang kedua, yakni kemungkinan besar perbedaan temporer tidak akan terpulihkan di masa depan yang dapat diperkirakan. Yang kedua, ini entitas harus mengakui aset pajak tangguhan. Untuk semua perbedaan temporer dapat dikurangkan yang ditimbulkan dari entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi, serta bagian partisipasi dalam ventura bersama sepanjang dan hanya sepanjang kemungkinan besar terjadi sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan temporer akan terpulihkan pada masa depan yang dapat diperkirakan. Dan yang kedua, laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Nah, kita telah sampai dalam penghujung materi, yakni kesimpulan. Kesimpulan dalam kurs kali ini adalah laba sebelum pajak atau laba akuntansi adalah laba yang ditentukan berdasarkan kebijakan dan standar akuntansi, sedangkan laba kena pajak atau laba fiskal merupakan laba yang perhitungannya didasarkan pada peraturan perpajakan. Nah, perbedaan temporer terjadi akibat perbedaan waktu pengakuan, namun secara total jumlah penghasilan dan beban yang diakui adalah sama. Perbedaan temporer akan terpulihkan di masa depan. Terdapat dua macam perbedaan temporer, yaitu yang pertama perbedaan temporer kena pajak atau future taxable amount, dan perbedaan temporer dapat dikurangkan atau future deductible amount. Nah, besarnya laba akuntansi tidak sama dengan laba fiskal karena terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara akuntansi dan peraturan perpajakan. Nah, perbedaan tersebut ada yang bersifat permanen, ada juga yang bersifat temporer. Selanjutnya, perbedaan permanen tidak akan hilang karena terdapat perbedaan esensi antara peraturan perpajakan dengan standar dan kebijakan akuntansi. Perbedaan permanen tidak akan menimbulkan konsekuensi pajak tangguhan. Jika tarif pajak di masa depan diekspektasikan akan berubah, maka entitas harus mempertimbangkan tarif pajak yang baru tersebut pada periode berjalan dengan syarat tarif pajak yang berlaku akan diberlakukan. Namun demikian, jika tarif pajak yang baru belum akan diberlakukan, maka entitas menggunakan tarif pajak yang lama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kurs kali ini dapat membantu atau menambah wawasan peserta semua yang mengambil atau mengenroll kurs ini terkait dengan akuntansi pajak penghasilan. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Arigato. Dadah.